Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Patut kita syukuri kesempatan yang Allah berikan untuk kita semua. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah menyelesaikan kegiatan umrah kedua kita. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya apa hakikat dari rukun-rukun hubungannya dengan mulai dari kita diwajibkan khususnya bagi laki-laki untuk berpakaian serba putih dan tidak boleh menggunakan kain yang berjahit sedikit pun. Jawabannya itu tidak lepas dari hakikat yang Allah ingin ajarkan kepada kita semua, bahwa wahai manusia, pada saatnya engkau akan datang kembali kepadaku, menghadap kepada Rabbmu, tentunya dalam keadaan engkau tidak punya sedikit pun kesombongan yang ada pada jiwamu lahir dan batin. Sengaja Allah wajibkan kita untuk melepas semua pakaian ini, sehingga kita bisa saksikan tidak ada lagi yang kelihatan orang yang menjadi pejabat di tempat kegiatan kita melaksanakan ibadah ini. Semuanya mesti tidak berpakaian berjahit. Bagi mereka yang menggunakan pangkat dan jabatannya mesti melepasnya. Dan semua satu di hadapan Allah bersama-sama mengucapkan talbiyah dan dengan menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih. Sesungguhnya maknanya tiada lain dan tiada bukan, semoga engkau kembali nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan bersihnya kain putih sebagai simbol sucinya kita dari kotoran-kotoran. Itu makna yang pertama. Maka menjadi wajib bagi kita merenungi setelah pula melaksanakan ibadah umrah, pertahankan jaminan kesucian yang Allah berikan untuk kita. Karena Nabi pernah memberikan jaminan al-umratu ila umrah kafarah. Umrah kita yang terdahulu dengan umrah hari ini akan menjadi kafarah, penebus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mesti itu kita jaga. Dengan simbol berpakaian serba putih, hakikat kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan suci lahir dan batin. Summa man atallah biqalbin salim. Hanya mereka yang beruntunglah yang akan kembali kepada Allah membawa hatinya yang bersih. Lalu yang kedua, apa makna setelah kita berpakaian serba putih untuk memulai rangkaian ibadah ihram ini? Tiada lain ketika kita berada di Baitullah dengan berputar mengitari Baitullah dengan melawan arah jarum jam tangan, yang tiada lain dan tiada bukan mengajarkan hakikat kehidupan, bahwa dalam hidup ini insyaallah akan tiba waktunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada rentetan waktu 7 hari 7 malam. Makanya nanti akan tertulis di misa kita semua, saya, bapak dan ibu, kalau bukan nanti kembali kepada Allah menghadap dengan membawa amal ibadah yang telah dilakukan, dengan melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka engkau akan mendapatkan pahala alfu mi'ata sholat, seperti orang yang sholat berjamaah 100.000 kali fima siwah di luar Masjidil Haram. Itulah yang akan kita bawa dengan berputar 7 kali keliling setiap hari yang kita lakukan sejak melaksanakan ibadah rukun umrah ini, bahwa nanti jika bukan hari Senin kita menghadap kepada Allah, dipastikan hari kalau bukan Selasa, bukan Rabu, kalau bukan Kamis, Pak Bidin ambil hari apa nanti? Kalau bukan hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, dan seterusnya. Maka bersiaplah untuk menghadapi tentang peristiwa di mana Allah akan memanggil kita untuk menghadap dengan berpakaian serba putih. Ketika nanti kita menghadap, maka mengingatkan kepada kita semua
kain ihram ini setelah kita pulang di Indonesia, jahit dengan baik, nanti semua disimpan di lemari dengan baik. Insya Allah, setelah disimpan di lemari dengan baik, maka inilah yang akan digunakan pada tubuh saat kita sudah dibungkus dengan kain yang sebelumnya kain ihram, lalu dibungkus dengan kain kapan. Insya Allah. Lalu makna kita sa'i di tempat ini tiada lain dan tiada bukan ingin mengajarkan kepada kita semua bagaimana pengorbanan Siti Hajar ketika berlari-lari dalam keadaan memberikan makanan untuk anak tercinta yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Ketika air minum dan makanan sudah habis, 5 minum. Ketika air minum sudah habis, maka Siti Hajar berlari antara Safa menuju Marwah. Apa maknanya? Seorang ayah dan ibu tidak pernah lelah mencarikan makanan, tidak pernah lelah mencarikan rezeki untuk kita semua. Maka setelah kita pulang ke kampung masing-masing, mari kita insya Allah semakin berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain. Insya Allah. Jangan kurang ajar lagi. Mari kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.